Kami menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Penyembahan kami di hadapan-Mu. Buat semua kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami ada hari ini. Karena semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaimana kan ku balas kasih-Mu di Kalvari? Bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah? Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu, hanya dengan ku membawa segenap hatiku. Bagaimana kan ku balas kasih-Mu di Kalvari? Bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah? Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu, hanya dengan ku membawa segenap hatiku. Selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Oh, kasih-Mu, kuasa-Mu nyata di hidupku. Bagaimana kan ku balas kasih-Mu di Kalvari? Bagaimana kan ku bayar darah-Mu yang tercurah? Hanya dengan ku serahkan hidupku bagi-Mu, hanya dengan ku membawa segenap hatiku. Oh, selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan ku berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya kan ku masyurkan nama-Mu. Oh, selamanya. Hati kami, mata kami tertuju padamu Tuhan, takkan berpaling. Oh, selamanya kan ku ingat pengorbanan-Mu, selamanya takkan berpaling dari-Mu. Selamanya hidup ini jadi milik-Mu, selamanya kan ku
masyurkan namamu. Selamanya kan ku ingat pengorbananmu, selamanya takkan ku berpaling darimu. Selamanya hidup ini jadi milikmu, selamanya kan ku masyurkan namamu. Selamanya kan ku masyurkan namamu. Selamanya kan ku masyurkan namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengampunan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu. Oh, besar tiada terukur, besar tiada terselami. Haleluya, haleluya. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya ada Kau Tuhan. Sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lain. Saya percaya bahwa
sebagai anak, sifat-sifat daripada orang tua kita pasti akan ternampak dalam kehidupan kita. Dan itulah juga yang saya yakini yang harusnya ternampak dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang ada pada diri daripada Bapa surgawi kita, itu jugalah yang seharusnya terlihat di dalam kehidupan kita. Usamanya saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan yang tercatat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Di situ dikatakan bahwa setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam kisah ini, Matius mencatat satu pelajaran yang bagi saya sesuatu pelajaran yang sangat baik. Pelajaran di mana kita kembali diingatkan betapa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang sangat murah hatinya. Dia adalah Allah yang selalu ingin untuk memberi yang terbaik kepada setiap orang yang datang kepadanya. Dalam kisah ini dicatat bahwa pada saat Yesus pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk bersembunyi di sana, kehadirannya membuat orang banyak berkerumun. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus dan mereka mengikuti Yesus dan dikatakan sampailah hari itu menjadi malam gitu. Dan pada saat malam mulai datang, murid-muridnya menyadari bahwa orang banyak ini belum ada yang makan dari semenjak mereka tiba bertemu dengan Yesus. Sehingga para murid meminta kepada Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa yang ada di sekeliling tempat itu untuk membeli makanan untuk diri mereka. Tapi pada saat Yesus mendengar apa yang menjadi permintaan daripada para muridnya, ia memberi jawaban yang bagi saya jawaban yang luar biasa. Karena inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya. Dalam ayat yang ke-16 dia berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa perintah yang Yesus sampaikan kepada para murid untuk memberi orang banyak itu makan, bukan hanya bertujuan untuk melatih iman mereka, menantang para murid untuk percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Tapi saya percaya bahwa perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid juga adalah untuk melatih mereka, untuk melayani.
dan juga untuk menumbuhkan belas kasih dan kemurahan hati di dalam diri para murid yang mengikuti dia. Belas kasih dan kemurahan hati adalah sifat daripada Allah kita, Bapak Ibu. Kita tahu dan percaya bahwa dia sudah membuktikannya pada saat dia memberikan Kristus Yesus putra satu-satunya untuk mati di atas kayu salib bagi kita semua. Dia adalah Allah yang suka untuk berkorban untuk kebaikan kita umat. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan, sehingga bahkan pada saat kita dalam keadaan yang tidak layak sekalipun, dia tetap selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Dia adalah Allah yang selalu berbelas kasihan, sehingga dia tidak pernah menolak siapapun yang datang menghampiri dia. Dan itu tergambar pada saat Yesus melihat bahwa orang banyak itu ada berkerumun, dan dia melihat ada begitu banyak orang yang dalam kesusahan, dalam keadaan sakit, maka sekalipun dia lelah, tapi dia tetap memberi dirinya untuk melayani mereka, menyembuhkan mereka, memberkati kehidupan mereka. Allah yang seperti itulah yang kita miliki dalam hidup kita. Bapa surgawi yang sedemikianlah yang telah menjadi Bapa bagi setiap kita, anak-anaknya. Perintah Tuhan bukan hanya sekedar untuk membangun iman kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tapi perintah yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita taati dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam kuasa daripada perkataannya itu, dia sedang mengubah kita. Membangun di dalam kehidupan kita karakternya, sifatnya, apa yang ada dalam pribadinya, bertumbuh dalam hidup kita. Sehingga kehidupan yang kita jalani ini boleh menjadi cerminan dari kehadirannya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus pada saat dia berkata kepada para muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Perintah itu terlihat begitu amat besar bagi para murid, sehingga mereka menjawab Yesus dalam ayat yang ke-17, tetapi yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Sama seperti kebanyakan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kadang saat Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi seseorang, yang pertama kita pikirkan adalah kita nggak punya apa-apa. Kalaupun kita punya, kita hanya punya sedikit. Mungkin itu hanya cukup untuk hidup kita sendiri saja. Sehingga yang ada pada kita adalah rasa pesimis gitu. Yang ada pada diri kita adalah kecil hati. Karena kita menganggap bahwa apa yang kita punya itu enggak berarti. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan Yesus kembali berkata kepada para muridnya, bawalah kemari kepadaku. Para murid membawa 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. Sesuatu yang kecil yang jika dibandingkan dengan kerumunan orang banyak yang sedang berkumpul pada hari itu, tidak ada artinya, tidak bernilai. Tapi pada saat sesuatu yang kecil itu dibawa kembali kepada Tuhan Yesus, maka yang kecil itu diubah menjadi satu pekerjaan yang luar biasa, di mana Tuhan dipermuliakan di sana. Yang terpenting bagi kita adalah bersediakah kita. Bersediakah kita untuk digerakkan Tuhan oleh belas kasihannya, oleh kemurahan hatinya, untuk mulai mau melihat sekeliling kita dan mau berbagi dengan sesama kita. Dimulaikan dengan kebersediaan kita untuk mau membuka diri kita, membuka mata kita untuk melihat keadaan yang ada di sekeliling kita dan berkata kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku, jadikanlah aku menjadi alat di tanganmu untuk menjadi berkat sehingga namamu dipermuliakan. Yang kita perlukan adalah membawa hidup kita dan apa yang kita punya kembali kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja di sana.
bekerja di dalam hidup kita dan bekerja melalui ketaatan kita saat kita mau melakukan apa yang diperintahkannya, yaitu untuk mau berbagi, untuk mau memberi, untuk mau menjadi berkat. Dan saya percaya Dia yang memanggil kita, Dia yang memerintahkan kepada kita untuk melakukannya. Dialah yang akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan. Dalam kisah yang kita baca, setelah orang banyak itu makan sampai kenyang, dan para murid mengumpulkan potongan-potongan roti dan ikan yang tersisa. Wow, jumlahnya sangat besar Bapak Ibu, saudara-saudari. 12 bakul. Gitu. Dalam bagian ini sering kita salah dalam memahami. Sehingga tidak sedikit orang Kristen yang beranggapan, oh ya pokoknya sekarang kita lakukan saja yang Tuhan suruh. Nanti kita pasti akan untung lebih besar lagi. Kita pasti akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita telah berikan. Tapi pada saat saya merenungkan kalimat 12 bakul penuh, yang ada dalam hati saya hanya satu hal Bapak Ibu yang saya mengerti. Bahwa itu bukan tentang untuk keuntungan kita, bukan untuk kesenangan kita. Tapi Tuhan, Dialah yang akan memberikan kelimpahan kepada kita. Sehingga kita bisa punya kemampuan untuk memberi lebih banyak lagi. Untuk bisa menjadi berkat bagi lebih banyak lagi orang yang ada di sekeliling kita. Hari ini kita mungkin hanya bisa memberkati 1-2 orang yang kita temui. Tapi percayalah jika kita mau tetap terus bertekun melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Satu kali Tuhan akan mempercayakan kepada kita bukan hanya berkat yang lebih. Tapi juga mempercayakan kepada kita lebih banyak lagi orang yang Dia akan sediakan bagi kita untuk menerima berkat Tuhan melalui kehidupan kita. 12 bakul penuh bukan untuk keuntungan para murid, tapi 12 bakul penuh untuk menyadarkan kepada mereka bahwa kalau mereka memberi, Tuhan akan memberi lebih banyak lagi kepada mereka supaya mereka bisa memiliki hidup yang berdampak yang jauh lebih besar di dalam kehidupan dan dalam pelayanan mereka. Sebagai anak-anaknya, kita harus hidup sebagaimana Bapa Surgawi kita. Hidup dalam kemurahan hati dan hidup dalam kerelaan untuk memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu pada hari ini berbicara dalam hati kami, mengerjakan di dalam hidup kami, menumbuhkan kemurahan hati dan kerelaan untuk mau memberi dan melayani. Sehingga siapapun kami, apapun kondisi kami, keadaan kami pada hari ini, biarlah tetap bernyala-nyala dalam hati kami kerinduan untuk menjadi berkat, kerinduan untuk memberkati, kerinduan untuk melayani sesama kami yang membutuhkan. Pakailah kami ya Tuhan anak-anak-Mu ini. Pakailah hidup kami. Sehingga melalui apa yang kami lakukan terhadap sesama kami, nama-Mu itu dipermuliakan. Kami sadar bahwa untuk inilah Engkau memanggil kami. Untuk hal inilah Engkau memberkati kehidupan kami. Agar dengan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami boleh dapat melakukan perkara-perkara yang baik bagi sesama kami. Sehingga mereka boleh dapat merasakan besarnya kasih-Mu, kebaikan-Mu. Sehingga mereka boleh dapat menyadari bahwa Engkau ada bagi mereka. Sehingga Engkau dipermuliakan. Roh Kudus, ubahkanlah hidup kami. Jadikanlah kami alat di tangan-Mu. Ini kami, pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai selamanya tak ada yang dapat gantikan Kau Tuhan. Takkan tergoyahkan iman percayaku kepadamu. Hadapi rintangan, ku tetap percaya
ada Kau Tuhan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Kau tak tergantikan, sungguh Engkau Tuhan, tiada yang lagi